Terima kasih. Kalau kami ada pada saat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan, dan begitu besar kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Kami juga ada oleh karena kekuatan dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Bumi, dunia, isi dan segala sesuatu Engkau ciptakan lewat firman-Mu. Dan manusia juga, kehidupan kami ini Engkau ciptakan oleh firman-Mu. Biarlah kami menghargai segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Lewat kami bisa menghargai setiap firman yang kami dengar, firman yang kami baca, dan firman itu kami lakukan dan kami kerjakan. Sehingga dalam dunia ini semakin hari semakin tidak menjamin kehidupan kami, tapi lewat firman-Mu satu-satunya jaminan bagi kehidupan kami. Dan kami akan siapkan hati kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita akan siapkan hati kita untuk kita mau diisi oleh firman Tuhan dalam tema yang sudah saya berikan, yang sudah kita lihat bersama di grup, yaitu tuntaskan semuanya. Apa yang dimaksud dengan tuntaskan semua? Berarti kata tuntas itu dalam arti kata lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada satupun yang tersisa di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud tidak ada yang tersisa itu adalah apa? Dosa. Jadi dosa-dosa itu, kalau surat Paulus berkata dalam surat Korintus, sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan, hanya sedikit saja. Jadi sedikit dosa, ya sedikit pekerjaan dosa yang masih ada dalam kehidupan kita, itu akan menghamirkan atau meracuni setiap perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya semua pekerjaan-pekerjaan benih dosa, semua virus-virus dosa itu harus tuntas dalam setiap kehidupan kita, ya, harus diselesaikan. Dan kita akan lihat 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ke-3, ya, mengapa semua dosa itu harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan. Mari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, kita belajar dari seorang raja yang ada di Israel, yaitu Raja Yoram, ya, Raja Yoram. Ya, jadi setelah Israel itu pecah dua menjadi utara dan selatan, ya, dan Raja Yoram ini adalah raja yang mengganti, yang putra dari raja sebelumnya, itulah Raja Ahab. Jadi bapaknya Raja Yoram ini adalah Raja Ahab. Jadi Yoram ini anaknya Raja Ahab yang menggantikan kakaknya, yaitu Raja Ahazia. Jadi setelah ayahnya meninggal, Ahab digantikan oleh raja, yaitu Raja Ahazia. Setelah Ahazia meninggal, setelah itu digantikan oleh adiknya Ahazia, yaitu Raja Yoram. Ya, mari 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai pada ayatnya yang ketiga, ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Jadi dia berkuasa memerintah Israel selama 12 tahun lamanya. Lanjut ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Jadi Raja Yoram ini adalah raja yang menggantikan Raja Ahazia,
Ya, Ahazia ini menggantikan Ahab. Jadi Ahab mati, meninggal, digantikan oleh Ahazia, seperti keraton. Ya, keraton Jogja itu kan sultan kan, Hamengkubuwono, meninggallah bapaknya, digantikan oleh anaknya laki-laki tentunya. Meninggal anaknya, digantikan, kalau ada anaknya ini, kalau ada cucunya dari anaknya ini laki-laki, digantikan oleh anaknya yang laki-laki. Kalau enggak ada, digantikan oleh adiknya, ya, adik dari Raja Ahazia. Jadi Ahazia ini meninggal dan digantikanlah oleh Raja Yoram. Nah, jadi lihat umat Tuhan. Jadi Raja Yoram, ya, adalah raja yang menggantikan Ahazia, tetapi dikatakan tadi ia ini jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala. Perhatikan, ya, padahal Raja Yoram ini adalah raja yang menjauhkan penyembahan berhala. Ya, dihancurkan semua penyembahan berhala yang sudah dibangun dari zaman bapaknya. Jadi bapaknya ini membuat penyembahan berhala, ilah lain, ya, Baal lain. Ya, tetapi waktu dia memimpin kerajaan Israel, dihancurkannya semua penyembahan berhala. Sebenarnya itu hebat, kan? Sebenarnya itu hebat itu, ya. Sebenarnya itu luar biasa, ya kan? Bayangkan, yang sudah dibangun oleh bapaknya penyembahan berhala. Orang Israel kan kejatuhannya sejak zaman dulu karena penyembahan berhala. Hatinya itu berpaling dari Tuhan. Tapi waktu dia memimpin, dihancurkannya semuanya penyembahan berhala itu. Tapi walaupun demikian, ia jahat di mata Tuhan. Nah, kita lihat, kita bandingkan dalam satu Raja-Raja pasal yang satu Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-53. Ya, ayat yang ke-52 sampai 53, ya. Nanti kita akan lihat apa maksudnya itu. Satu Raja-Raja pasal 22 ayat 52 sampai ayat yang ke-53. Ya, Ahazia ini abangnya Yoram. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria. Nah, jadi perhatikan, ini adalah abangnya Yoram tadi. Setelah Ahazia mati, digantikan oleh Yoram, ya kan? Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria. Sama-sama Yoram pun tadi raja di Samaria. Dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 20 tahun lamanya. Ayat yang selanjutnya 53. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Nah, jadi dua ayat yang kita bandingkan ini dengan satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Tadi Joram dihancurkannya penyembahan berhala yang dibangun oleh ayahnya, ya kan? Tapi dia jahat di mata Tuhan, ya kan? Raja Ahazia, abangnya Yoram waktu memimpin, dia juga jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia mengikuti dosa ayahnya. Bisa paham? Seharusnya Yoram itu kan hebat. Karena apa? Penyembahan berhala yang sejak zaman bapaknya dibangun dan dilanjutkan oleh kepemimpinan kakaknya, abangnya itu, dihancurkannya waktu dia memimpin. Tapi dia juga jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia masih berpaut pada dosa Yerobeam. Bisa tidak tahu maksudnya arti ini, Mak? Jadi perhatikan, Ahazia dia jahat di mata Tuhan karena dia melanjutkan dosa bapaknya. Yoram enggak. Dosa bapaknya dihancurkannya sama dosa ibunya, tetapi dia berpaut kepada dosa Yerobeam yang meringankan ibadah. Bisa paham maksud ini? Nah, jadi saya mau mengaplikasikan begini. Seringkali kehidupan orang percaya, umat Tuhan, dia menimbang dosa. Mungkin dia tidak pada, oh, saya tidak berzina, Pak. Saya tidak lagi merokok. Saya tidak mabuk-mabukan. Saya tidak mencuri. Saya rajin beribadah, baik gitu, baik. Tetapi saya masih menyimpan dendam kepada si anu. Itu belum bisa saya selesaikan. Nah, itu jahat di mata Tuhan. Bisa paham? Nah, sama dengan dosa Yerobeam. Oh, saya beribadah, Pak.
saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak ini segala macam. Tapi kalau dosa mabuk tidak bisa saya lepaskan, Pak. Itu jahat di mata Tuhan. Makanya dua ayat yang kita bandingkan ini, tidak ada dosa yang lain kita abaikan, yang satu kita kerjakan. Sebab apa? Semuanya itu di pandangan Tuhan sama-sama apa? Jahat. Ya, kita seringkali begitu kan. Oh, saya tidak berzina, Pak. Saya tidak mabuk, tidak merokok. Semua dosa saya selesaikan. Tapi maaf ya, kalau sama si Caroline itu tidak bisa saya maafkan dia. Dendam sampai mati pun tetap ku ingat. Apalagi orang Batak, Mardongo di Tano itu sama-sama apa? Sama-sama apa? Jahat di mata Tuhan. Bisa paham? Maka tadi saya buka dalam arti kata lain apa? Sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan. Oh, saya tidak dendam, Pak. Saya tidak begini, Pak. Tapi kalau selingkuh ini, Pak, dari zaman bapakku ini nggak bisa hilang. Sampai sekarang harus kulanjutkan, Pak. Itu sama-sama apa? Sama-sama baik di mata sesama tukang selingkuh. Itu. Tapi di mata Tuhan jahat. Ya, jahat. Siapa yang jahat di mata Tuhan? Angkat tangan. Nggak ada. Baik-baik kalian semua. Hah? Kenapa kayak ragu-ragu? Semua apa dosa yang paling berat kita kerjakan, yang masih terus kita kerjakan sampai saat ini, sulit untuk kita lepaskan. Tapi biarlah kita jangan sampai jahat, tuntas semuanya dosa itu. Ya, jangan satu kita kerjakan, oh satu kita abaikan, satu ini tidak bisa, Pak, berat, sulit ini, Pak. Ya, ini sudah dendam kusumat sampai 7 turunan pun tidak akan selesai. Yang penting kan aku nggak merokok, yang penting kan aku nggak mabuk, yang penting kan aku nggak mencuri, yang penting nggak selingkuh. Ya, tapi dia sudah menginjak-injak harga dirimu. Tuhan lihat, siapa? Si kakak Alopa. Kau jahat di mata Tuhan. Ya kan? Itu. Biar kita bisa memahami supaya semuanya selesai. Baik, 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita lihat dulu ayat ini ya. Ya, saya teringat. Memang itu kan. Oh, Petrus dulu. Ayo, hendaklah kamu sempurna. Ya, ini yang harus kita kerjakan. 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayat yang ke-15 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-15. Ini ya. Memang itu harus kita selesaikan. Semua perkara-perkara dosa, tabiat-tabiat dosa ini harus diselesaikan, harus tuntas semua. Ya, harus selesai semuanya. Supaya jangan sampai Tuhan lihat pengikutan kita, ibadah kita itu kepada Tuhan itu ibadah yang jahat. Pengikutan kita itu pengikutan yang jahat. Ya, pengikutan yang jahat. Supaya Tuhan melihat kehendak Allah itu nyata dalam pribadi saya dan saudara. Amin. Kehendak saya, ya, jangan ada ya semua dosa kita sendiri. Jangan ada satupun dosa yang masih bertahan. Apapun itu bentuknya, sulit, memang sulit, tidak akan bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi itu kehendak Allah. Mari pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 sama-sama baca. 2 ya. Ia dalam seluruh pribadimu. Ya, kudus itu berarti apa? Tidak ada satu benih pun pekerjaan dosa yang masih dipertahankan. Amin. Kudus, sulit kan? Sulit ya. Seringkali kita ini umat Tuhan, pengikutan kita kepada Tuhan, dosa yang kelihatan tidak kita kerjakan, tapi yang tidak kelihatan banyak sekarang. Ya, yang dosa yang tidak kelihatan kita tidak kerjakan. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan banyak. Ya kan? Banyak kan? Banyak kali. Sehingga Tuhan lihat pengikutan kita, pengikutan yang jahat. Tapi Tuhan mau katakan, hendaklah kudus dalam seluruh hidupmu. Terus 1, 2, 3 ya. Kudus terus yang telah manggil kamu. Ini pekerjaan yang sulit. Ya, pekerjaan yang sulit. Oh, saya beribadah, Pak, saya sungguh-sungguh. Setiap ibadah saya datang, Pak. Tapi waktu datang ibadah saya ngantuk. Nah, itu jahat, ya kan? Jahat kan? Nah, tapi Tuhan mau apa? Pengikutan kita itu sampai kepada kekudusan. Ayo, 1 Timotius 6. Kita lihat itu ayatnya. Ayo. 2 Timotius ya.
Ya, supaya kita 2 Timotius 2 ayat 20 ayat 22 mulai. 2 Timotius 2 ayat 22 ya, supaya semua perbuatan dosa ini kita selesaikan ya. Perbuatan dosa apa yang kita selesaikan? Banyak perbuatan dosa, tapi kita lihat saja dalam konteks Timotius ayat 22. Mari 3 2 ya. Stop. Perbuatan dosa apa yang harus kita jauhkan? Banyak ya, banyak. Tapi kan saya tidak usah sebutkan itu semua, habis waktu kalau kita sebutkan banyak perbuatan dosa. Tapi perbuatan dosa yang harus jangan sampai melekat dalam diri kita banyak ya. Adalah salah satunya adalah nafsu orang muda. Betul? Kan nafsu orang muda itu kan sangat kuat kan. Nggak akan bisa ditahan itu. Nafsu apa? Nafsu apa kakak? Hah? Nafsu tidur, nafsu apapun. Ini nafsu orang muda. Ayo kita lanjutkan ayat 23. Ini kan kita ini kan masih muda kan, nafsu tinggi-tinggi ini semua. Loh, ada yang tahan nafsu? Nggak ada. Ayo ayat 23. Inilah nafsu orang muda. Terus 23. 3 2 ya. Apa salah satu nafsu orang muda? Hah? Salah satu nafsu orang muda adalah suka bertengkar. Ini salah satu. Suka berselisih, adanya pertengkaran. Ini harus dihindari. Ya, supaya apa? Supaya dalam kehidupan masa muda kita, nikah kita itu, masa muda pergaulan kita itu terjadi apa? Damai, sejahtera. Ya, hindari itu ya. Yang suka-suka bertengkar, hindari itu dalam pekerjaan. Saya yakin muka-muka kalian suka-suka bertengkar ini. Lagi ini sama ini suka ini. Suka bertengkar ini, hindari itu. Ya kan? Perselisihan. Karena apa? Pertengkaran pun jahat. Jahat di mata. Coba kalau dia sudah lebih tua, lebih mapan, lebih banyak pengalaman, wah dia hindari itu pertengkaran, percekcokan. Tapi coba ini, ya, ini kan sikit-sikit bertengkar. Jangan. Karena apa? Karena menjadi anak Tuhan itu, hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Kita lanjutkan ayat 24 ya. Ayat 24 ya. 3 2 ya. Siapa di sini seorang hamba Tuhan? Ya. Kita mengaku kita anak Tuhan, hindari pertengkaran. Karena anak Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Biar kita tidak jahat di mata Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Kita nyanyi pujian. Mari kita bagi berdiri. Dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Dia ubah kita, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
hanya Kau Tuhan.